Silakan duduk. Baiklah, peserta pertama kita mendapatkan tema politik dengan gaya bahasa Palembang. Selamat sore dulur-dulur Palembang. Balik lagi sama kita di channel TV News. Nah, ada kabar paling baru nian dari Balai Kota Palembang. Uji kabarnya ada rapat penting nian untuk bakal nentuke nasib sangkutan kota kita. Info yang kita dapat dari dalam Balai Kota, Pemkot Palembang lagi sibuk nian ngerumbuk ke prodi atau peraturan daerah baru soal transportasi publik. Khususnya soal angkatan kota alias angkot kita inilah maklum baik. Kemudian angkot kita ini tidak diatur ulang padahal zaman telah maju. Rencana pada baru ini nak mengatur ulang rute angkot penetapan tarif yang lebih pas. Juga soal peremajaan angkot-angkot yang tua. Nah, Raperda juga nak melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari sopir angkot, pengusaha angkot sampai LSM transportasi. Nah, itulah tadi flash news paling baru soal politik pemerintahan di Palembang, khususnya soal angkutan kota. Tetaplah pantau channel flash news kita ini ya, biar tidak ketinggalan informasi paling update dari Palembang. Sampai bertemu lagi. Terima kasih kepada Nadia Sumiati, kami persilakan duduk kembali. Baiklah, langsung saja peserta dengan nomor 2 apa ini kita panggil ya. Nomor urut 2 dengan nama Adelia Anggraini, kepadanya disilakan. Baiklah, Adelia Anggraini mendapatkan tema olahraga dengan bahasa Inggris. Oke, bisa lagi. Kelihatan? Good morning viewers, this is the best news. Adelia Anggraini, MX with the president. Come to you live from Palembang. Vibrant city rich in cultural heritage and a growing enthusiasm for sports. Today, Palembang is hosting an exciting competition with a sport team. Bring together talents, individuals, and to showcase their skill in sport broadcasting. This competition aims the immersive participation, abilities to deliver sports news that is clear, engaged, and informative. Contestants are challenged to present a sports topics, from traditional Palembang games to modern sporting event, all with a limited time. The event highlights not only their public speaking abilities but also their knowledge of sports and their ability to connect with the audience. Palembang, which proudly hosted major events such as the Asian Games, serves as the perfect venue for this competition. The city aims to share both traditional and contemporary sport in various festivals to bring first perspectives and use energy to their presentation.
As the competition through to a close, it becomes clear how important events like this are in monitoring future athletes and promoting its healthy lifestyle with the community. That concludes the flash news segment. We are back in the one how with sport updates. Thank you for watching. Baiklah, terima kasih kepada Adelia Anggraini. Selanjutnya, peserta nomor urut 3 dengan nama Sepralin Tesfa. Kepadanya disilakan. Baiklah, peserta nomor urut 3 kita mendapatkan tema tentang hukum bahasa Indonesia. Halo pemirsa, inilah iNews TV bersama saya, Sepralin Tesfa. Pemerintah Kota Palembang kembali melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di bantaran Sungai Musi. Penertiban ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan puluhan bangunan semi permanen yang berdiri tanpa izin di sepanjang bantaran Sungai Musi, tepatnya di kawasan 10 Ulu. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari program revitalisasi sungai serta untuk mencegah potensi bencana banjir dan longsor. Namun, sejumlah warga mengaku belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pemerintah kota. Mereka mengeluhkan tidak adanya solusi tepat tinggal pengganti. Pemerintah menegaskan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan sempadan sungai dan dilarang untuk didirikan bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan tata ruang dan keadilan sosial dalam penegakan hukum di wilayah urban seperti Palembang. Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup menertibkan puluhan bangunan semi permanen yang berdiri tanpa izin di sepanjang bantaran Sungai Musi. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sepralin Tesfa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Anda. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada peserta kita dengan nomor 3. Selanjutnya, Baiklah, disilakan untuk duduk. baiklah, peserta kita nomor 4 ini mendapatkan tema olahraga dengan bahasa Inggris. Kami silakan untuk memahami Teks beritanya dalam waktu 1 menit. Nanti akan diberikan aba-aba oleh wasit ketika akan dimulai. Kelihatan siapa tanya? Lepas dulu. Jelas. Hello viewers, this is the Earth One Way debate, which I am Ika Mawarni reporting live from the Council of Banten Kuto
Tosa. This is following the Grandma's Olympics event, which today supports these Scottish flight attendants more than 5,000, 14 plus from all corners of Palembang. This is a fun recording of the Hellwings Palembang 2024-25 campaign organized with the city economy in collaboration with local French competition and Paris International. Through just a gorgeous science early morning. This is a bright world edit and forming the aerobics introduced into thirds and units. This is even more interesting as this even as news recording as the Learning Mass Arabic season in the Sumatra. 40 fans of grade students of classwork, humanitarians, and even senior season. All morning together with great optimism, the Arabic season also served as a moment of community bonding and a reminder of the importance of stay fit together simple daily activities. With one moment, one sprite, let's stay holding together. This is the news this time for the next IHOR seal and the next for the event. Baiklah, terima kasih. Baiklah, ada kesepakatan baru dari Dewan Juri. Jadi untuk selanjutnya bahasa Inggris akan ditiadakan. Untuk nomor urut 01, 02, 03, dan 04 akan mengulang lagi setelah semua peserta maju. Oke. Lebih seger semua kayaknya para peserta ya. Jadi cuman tersisa dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Palembang. Jadi untuk peserta-peserta yang maju berikutnya harusnya lebih semangat dong, karena ada pertimbangan dari Dewan Juri yang sangat luar biasa. Kita lanjut ya, peserta berikutnya. Selanjutnya, peserta nomor urut 05 atas nama Karima Saraswati, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 5 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema olahraga. Baiklah, peserta akan diberikan 1 menit untuk memahami teks yang ada dan akan diberikan aba-aba oleh wasit.
Selamat pagi pemirsa, inilah Flash News pukul 8 pagi bersama saya Karimo Saraswati melaporkan berlangsungnya kejuaraan Open dan Festival Karate Piala Andi Dinialdi. Ajang bergengsi ini diikuti oleh sekitar 950 karateka dari seluruh Sumatera Selatan dan digelar pada tanggal 25 hingga 27 Februari 2025. Kejuaraan ini bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga menjadi wadah pembinaan atlet muda yang berpotensi mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Ketua DPRD Sumatera Selatan Haji Andi Dinialdi yang menjadi inspirasi nama kejuaraan ini menegaskan bahwa turnamen ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan olahraga karate di daerah. Dalam sambutannya beliau menyampaikan dukungan penuh kepada Forky Sumsel sebagai penyelenggara dan berharap kejuaraan ini dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas, termasuk kategori usia dini, remaja, hingga profesional. Bahkan, Sumatera Selatan berpotensi menjadi tuan rumah kejuaraan karate berskala nasional dan internasional di masa depan. Dengan antusiasme tinggi dari para peserta dan dukungan berbagai pihak, kejuaraan karate Piala Andi Dinialdi Palembang diharapkan menjadi agenda rutin yang terus berkembang. Semoga dari sini lahir atlet-atlet karate berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sumatera Selatan dan Indonesia di kancah internasional. Demikian Flash News kali ini, 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, terima kasih Karima Saraswati. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 06 dengan nama Miftahul Jannah. Kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta kita kali ini dengan nomor urut 6 mendapatkan tema bahasa Indonesia dengan tema sosial dan budaya. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berikut. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Inilah Flash News pukul 6 pagi bersama saya Miftahul Jannah dalam acara Miftah TV. Kali ini kita dapat kabar dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabar ini datang dari Desa Bukit Ulu di Kabupaten Muratara, yang dimana Desa Bukit Ulu ini mempunyai wisata alam yang indah. Desa Bukit Ulu di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, dikenal kaya budaya Melayu Rawas dengan keris sebagai pusaka yang dihormati karena nilai sejarah dan tradisinya. Anggota Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Rita Suryani, mengapresiasi pelestarian adat setempat, termasuk penggunaan keris dalam ritual adat dan pelantikan pemimpin. Ia menekankan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah modernisasi. Selain itu, Desa Bukit Ulu punya potensi wisata bukit layang yang diharapkan dapat dikelola dan dipromosikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini. Kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Saya Miftahul Jannah, pamit undur diri dan sampai jumpa. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul Jannah. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 07 Ainurida Oktavivani.
kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta kita kali ini dengan nomor urut 07 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema sosial dan budaya. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks. Selamat pagi pemirsa, inilah Flash News pukul 3 sore bersama saya Ainu Rida Oktaviani. Viral SD Negeri 241 Palembang jual seragam hingga Rp400.000. Gaptek sebut yang jual baju pihak ketiga. Viral di media sosial, curhatan wali murid tentang penjualan baju di sekolah SD Negeri 241 Palembang yang beralamat di Jalan Raya Peminas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terlalu mahal, bahkan tembus hingga Rp400.000 untuk baju olahraga. Namun, hal ini dibantah oleh pihak sekolah. Kepala SD Negeri 241 Palembang, Nur Arifin, SPD SD FSI, mengungkapkan jika pihak sekolah tidak menjual baju. Bahkan, ia tidak mengetahui harga baju yang dijual oleh pihak ketiga tersebut bisa mencapai harga Rp400.000 baju olahraga saja. Ia juga mengungkapkan jika sekolah tidak mewajibkan untuk membeli baju dari pihak ketiga tersebut. SD Negeri 241 Palembang dan pihak ketiga yang menjual baju dengan wali siswa akan berkomunikasi lebih lanjut mengenai harga baju yang dijual dengan wali murid. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini, kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Baiklah, terima kasih Ainurida Oktaviani. Selanjutnya, nomor urut 08 dengan nama Trisha Aprilia, kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta kita kali ini mendapatkan bahasa Palembang dengan tema politik. Baiklah, peserta akan diberi waktu 1 menit untuk memahami teks berita.
soal transportasi publik, khususnya soal angkutan kota alias angkot Kito ini. Nah, maklum baik, namun yang angkot Kito ini tidak diatur ulang, padahal zaman telah maju. Rencana Pemda ini nak mengatur ulang rute angkot, menyatakan tarif yang lebih pas, tunggal soal pengerjaan angkot yang sudah uang. Nah, program Kito ini melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari sopir angkot, pengusaha angkot, sampai LSM transportasi. Nah, itu dia Flash News paling bagus soal politik pemerintahan di Palembang, khususnya soal angkutan kota. Tetaplah pantau channel Flash News Kito ini ya, biar tidak ketinggalan informasi paling update dari Palembang. Sampai ketemu lagi. Baiklah, terima kasih Trisha Aprilia. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 9 dengan nama Desyanda Alifa, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta kita dengan nomor urut 9 mendapatkan bahasa Palembang dengan tema politik. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Cek. Selamat sore, Gubernur di Palembang. Balik lagi sama kita di channel Flash News. Ada kabar penting nih dari DPRD Kota Palembang soal unit rakyat yang bakal dipakai. Info paling baru yang kita dapat, DPRD Kota Palembang lagi sibuknya membahas usulan dari pemerintah kota soal perubahan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Nah, perubahan APBD ini pentingnya karena nyangkut duit yang bakal dipakai buat ngebangun Palembang setahun ini. Uji sumber kita dari Wakil Rakyat, ada beberapa program yang nak nambah anggarannya, terutama buat penanganan banjir yang masih jadi PR besar kita. Juga buat perbaikan jalan-jalan di lorong yang rusak. Selain itu, ada juga usulan buat nambah anggaran di sektor kesehatan sama pendidikan. Nah, itu tadi Flash News paling baru soal politik anggaran di Palembang. Kelanjutannya cak mana duit rakyat kita ini bakal diatur, bakal kita pantau terus dan kita sampai ke siaran selanjutnya. Sampai bertemu lagi, salam Bung Kito Galau. Baiklah, terima kasih Desyanda Alifa. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 10 dengan nama Sunarni, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta kita pada nomor urut 10 kali ini mendapatkan bahasa Palembang dengan tema politik. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat sore dulu Palembang, balik lagi sama kita di channel QTV. Ada kabar paling barunya dari Balai Kota Palembang. Uji kabarnya ada rapat pentingnya yang bakal nentukan nasib angkutan kota kita. Info yang kita dapat dari dalam Balai Kota, Pemkot Palembang lagi sibuknya ngerembuk ke Pemda atau peraturan daerah baru soal transportasi publik. Khususnya soal angkutan kota alias angkot kita ini. Maklum baik, lamunian angkot kita ini tidak terulang. Padahal zaman sudah maju, rencana Perda baru ini nak ngatur ulang rute angkot, penetapan tarif yang lebih pas, juga soal permajaan angkot yang lah tua. Nah, Perda ini juga nak melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari sopir angkot, pengusaha angkot, sampai LSM transportasi. Nah, itu tadi flash news paling baru soal politik pemerintah di Palembang, khususnya soal angkutan kota. Tetap pantau channel flash news kita, biar tidak ketinggalan informasi paling update dari Palembang. Sampai bertemu lagi. Saya Sinari, mohon undur diri dan sampai jumpa. Baiklah, terima kasih Sunardi. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 11 atas nama Kalista Putri Inasya, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta kita kali ini nomor urut 11 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema sosial dan budaya. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan. Selamat pagi pemirsa, inilah Flash News pukul 2 siang bersama saya, Kalista Putri Inasya. Pemirsa, kabar terbaru kami dapatkan dari Kota Palembang. Warga Palembang dilarang live streaming di Jembatan Ampera. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melarang warga live streaming media sosial di atas Jembatan Ampera yang biasa dilakukan sejumlah konten kreator saat malam hari. Kepala Bidang Penerbitan Umum Satpol PP Palembang, Charlie di Palembang mengatakan pihaknya mulai membubarkan para konten kreator live streaming di Jembatan Ampera tersebut sejak semalam. Ia menyebutkan hal tersebut dilakukan sebagai respon atau gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut, terutama terhadap arus lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi. Charlie mengungkapkan Pemkot Palembang tidak anti terhadap
terhadap aktivitas para konten kreator. Justru sebaliknya, ia menegaskan pemerintah sangat mengapresiasi berbagai bentuk kreativitas warga. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini. Kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Kalista Putri Indonesia. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 12 dengan nama Cindy Faiza Yuliani, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 12 mendapat bahasa Palembang dengan tema hukum. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Selamat sore, guru-guru di Palembang. Balik lagi sama kita di channel Flash News. Ada kabar pentingnya dari DPRD Kota Palembang soal berita rakyat yang bakal dipakai. Info paling baru yang kita dapat dari DPRD Kota Palembang lagi sibuk yang ngebahas usulan dari pemerintah kota soal perubahan APD anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024. Nah, perubahan APD ini pentingnya karena yang duit yang bakal dipakai untuk membangun Palembang setahun ini. Uji sumber kita dari wakil rakyat, ada beberapa program yang nak nambah anggarannya, terutama buat penanganan banjir yang masih jadi PR besar kita. Juga buat perbaikan jalan-jalan di lorong yang rusak. Selain itu ada juga usulan buat nambah anggaran di sektor kesehatan sama pendidikan. Nah itu dia Flash News paling baru soal politik anggaran di Palembang. Kelanjutannya Cak Manol, duit rakyat kita ini bakal diatur. Bakal kita pantau terus dan kita sampai ke di siaran selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Baiklah, kami ucapkan terima kasih Cindy Faiza Yuliani. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 13 dengan nama Molly Kurnia, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 13 kita mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema olahraga. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita.
Halo pemirsa, inilah Flash News pukul 3 sore. Bersama saya Molly Kuningan melaporkan diadakannya acara goes bersama warga Palembang. Ribuan peserta dari berbagai usia memadati rute pagi ini dalam semangat hidup sehat. Kegiatan ini merupakan inisiatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam rangka mengampanyekan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Rute sejauh 10 km dimulai dari Jembatan Ampera, melintasi jalan-jalan utama kota dan kembali ke titik awal. Peserta terdiri dari komunitas sepeda, pelajar, hingga orang tua dan lansia. Selain bersepeda, tersedia juga zona senam, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bazar UMKM yang menjual makanan sehat. Acara ini membuktikan bahwa olahraga tidak harus kompetitif, tapi bisa juga menjadi bagian dari kegiatan santai yang mempererat kebersamaan. Mari jadikan bersepeda dan olahraga ringan lainnya sebagai rutinitas harian. Demikian Flash News yang kali ini, 1 jam datang. Saya Molly Kurnia pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap aktif. Terima kasih Molly Kurnia. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 14 dengan nama Kofifa, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 14 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema politik. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. bersama saya Khofifah yang akan menghadirkan informasi terkini dan teraktual. Pemirsa, kami hadir dengan informasi terkini dari jantung pemerintahan Kota Palembang. Kabar terbaru mengindikasikan adanya perombakan signifikan dalam struktur organisasi perangkat daerah atau OPBD yang akan segera diumumkan oleh pejabat Wali Kota Palembang. Ya pemirsa, informasi yang kami terima secara eksklusif dari sumber terpercaya di lingkungan Balai Kota Palembang menyebutkan bahwa PJ Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Haji Ratu Dewa MSI, akan melakukan serangkaian mutasi dan rotasi pejabat eselon 2, 3, dan 4 dalam waktu dekat. Sumber kami mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya PJ Wali Kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam menghadapi tantangan pembangunan kota. Ya pemirsa, demikianlah
flash news terkini seputar dinamika politik pemerintahan di Kota Palembang. Perkembangan selanjutnya serta jadwal resmi pengumumannya akan terus kami pantau dan sampaikan dalam siaran berita kami berikutnya. Tetaplah bersama kami di channel TV News bersama saya Khofifah mewakili segenap kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Kami ucapkan terima kasih kepada Khofifah. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 15 dengan nama Rizka, kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 15 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema hukum. Peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Selamat pagi pemirsa, inilah Flash News pukul 4 bersama saya Rizka. Viral SDN 214 Palembang jual seragam hingga 400.000 kan set tersebut yang jual baju pihak ketiga. Viral di media sosial curhatan wali murid tentang penjualan baju di sekolah SD Negeri 214 Palembang yang beralamat di Jalan Raya Pernas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terlalu mahal, bahkan tembus hingga 400.000 untuk baju olahraga. Namun hal ini dibantah oleh pihak sekolah. Kepala SD Negeri 241 Palembang, Nur Aini SPD SDMSC, mengungkapkan jika pihak sekolah tidak menjual baju. Bahkan ia tidak mengetahui harga baju yang dijual oleh pihak ketiga tersebut bisa mencapai harga 400.000 untuk baju olahraga saja. Ia juga mengungkapkan jika sekolah tidak mewajibkan untuk membeli baju dari pihak ketiga tersebut, SD Negeri 241 Palembang dan pihak ketiga yang menjual baju dengan wali siswa akan berkomunikasi lebih lanjut mengenai harga baju yang dijual dengan wali murid. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini. Kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 16 dengan nama Nur Aini, kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta kita pada nomor urut 16 mendapat bahasa Indonesia dengan tema sosial dan budaya. Peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita.
Flash News pukul 2 siang. Bersama saya, Nur Aini. Pemirsa, kabar terbaru kami dapatkan dari Kota Palembang. Warga Palembang dilarang live streaming di Jembatan Ampera. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melarang warga live streaming media sosial di atas Jembatan Ampera yang biasa dilakukan sejumlah konten kreator saat malam hari. Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Palembang Charles Palembang mengatakan pihaknya mulai membubarkan para konten kreator live streaming di Jembatan Ampera tersebut sejak semalam. Ia menyebutkan hal tersebut dilakukan sebagai respon atau gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut, terutama terdapat arus lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi. Kami mengungkapkan Pemkab Palembang tidak anti terhadap aktivitas para konten kreator. Justru sebaliknya, ia menegaskan pemerintah sangat mengapresiasi berbagai bentuk kreativitas warga. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini, kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Baiklah, terima kasih Nur Aini. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 17 dengan nama Ajeng Permatasari, kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta kita dengan nomor urut 17 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema buku. Baiklah, peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Pemirsa, inilah Flash News pukul 2 siang bersama saya Ajeng Permatasari. Viral SD 241 Palembang jual seragam hingga 400.000, kepala sekolah sebut yang jual baju pihak ketiga. Viral di media sosial, curhatan wali murid tentang penjualan baju di sekolah SD Negeri 241 Palembang yang beralamat di Jalan Raya Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang terlalu mahal bahkan tembus hingga 400.000 untuk baju olahraga. Namun hal ini dibantah oleh pihak sekolah. Kepala SD Negeri 241 Palembang, Nur Aini SPD MSI, mengungkapkan jika pihak sekolah tidak menjual baju. Bahkan ia tidak mengetahui harga baju yang dijual oleh pihak ketiga tersebut. Bisa mencapai harga 400.000 untuk baju olahraga saja. Ia juga mengungkapkan jika sekolah tidak mewajibkan untuk membeli baju dari pihak ketiga tersebut. SD Negeri 241 Palembang dan pihak ketiga yang menjual baju dengan wali siswa akan berkomunikasi lebih lanjut mengenai harga baju yang dijual dengan wali murid tersebut. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini. Kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami dan sampai jumpa kembali. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ajeng Permatasari. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 18 dengan nama Emilia Herman, kepadanya disilahkan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 18 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema sosial dan budaya. Peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita.
bersama saya Emilia. Kali ini kita dapat kabar dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabar ini datang dari desa Bukit Ulu di Kabupaten Muara Tara, yang dimana desa Bukit Ulu ini punya wisata alam yang indah. Desa Bukit Ulu di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musim Maras Utara dikenal kaya budaya Melayu Rawas dan dengan Kris sebagai pusaka yang dihormati dengan nilai sejarah dan tradisinya. Anggota Komisi 5 DPRD Sumsel Rita Suryani mengapresiasi kelestarian adat setempat, termasuk penggunaan Kris dalam ritual adat dan pelantikan pemimpin. Ia menekan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah modernisasi. Selain itu, Desa Bukit Ulu punya potensi wisata bukit layang yang akan dapat dikelola dan dipromosikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pemirsa Flash News hari ini, kami informasikan berita lainnya sebelum mendatang. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Emilia Herman. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 19 dengan nama Suci Fitria, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta kita dengan nomor urut 19 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema olahraga. Peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan membaca teks. melaporkan diadakannya acara Goes bersama warga Kota Palembang. Ribuan peserta dari berbagai usia memadati rute pagi ini dalam semangat hidup sehat. Kegiatan ini merupakan inisiatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam rangka mengkampanyekan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Rute sejauh 10 km dimulai dari Jembatan Ampera, melintasi jalan-jalan utama kota dan kembali ke titik awal. Peserta terdiri dari komunitas bersepeda, pelajar, hingga orang tua dan lansia. Selain bersepeda, tersedia juga zona senam, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bazar UMKM yang menjual makanan sehat. Acara ini membuktikan bahwa olahraga tidak harus selalu kompetitif, namun bisa juga menjadi kegiatan santai yang mempererat kebersamaan. Mari jadikan bersepeda dan olahraga ringan lainnya sebagai rutinitas harian. Demikian Flash News kali ini. Akan ditampilkan satunya mendatang. Tetap sehat dan tetap aktif. Saya Suci Fitria mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Suci Fitria. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 20 dengan nama Wahyudin Abdullah, kepadanya disilakan.
peserta kita kali ini dengan nomor urut 20 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema politik. Peserta diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Selamat siang pemirsa, inilah Flash News bersama saya Wahyu Pradipta dan suhu politik di kota Palembang kini terasa kian memanas seiring dengan semakin dekatnya tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Berbagai manuver politik, penjajakan koalisi hingga munculnya nama-nama potensial mulai mewarnai perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan elit politik bumi Sriwijaya. Penjajakan koalisi menjadi fokus utama partai-partai yang besar. Beberapa nama sudah santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Masyarakat sendiri menaruh harapan besar pada pemimpin mendatang, terutama dalam isu-isu seperti penanganan banjir, peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Pemirsa, demikianlah informasi Flash News terkini seputar politik di bumi Sriwijaya. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan sampaikan dalam siaran kami berikutnya. Tetaplah bersama kami di TWN TV. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Wahyu. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 1 dengan nama Nadia Sumiati, kepadanya disilakan. Peserta kita kali ini dengan nomor urut 1 mendapatkan bahasa Indonesia dengan tema sosial dan budaya. Peserta diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Inilah Flash News bersama saya Nadia Sumiati. Kali ini kita dapat kabar dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabar ini datang dari Desa Bukit Ulu di Kabupaten Muratara, yang dimana Desa Bukit Ulu ini punya wisata alam yang indah. Desa Bukit Ulu di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, dikenal kaya budaya Melayu Rawas dengan keris sebagai pusaka yang dihormati karena nilai sejarah dan tradisinya. Anggota Komisi 5 DPRD Sumsel Rita Suryani mengapresiasi pelestarian adat setempat, termasuk penggunaan keris dalam ritual adat dan pelantikan pemimpin. Ia menekankan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah modernisasi. Selain itu, Desa Bukit Ulu punya potensi wisata Bukit Layang yang diharapkan dapat dikelola dan dipromosikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pemirsa Flash News kali ini. Kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang.
terima kasih kepada Nadia Sumiati. Berikutnya peserta dengan nomor urut 02 atas nama Adelia Anggraini. Baiklah, peserta dengan nomor urut 02 mendapatkan bahasa Palembang dengan tema hukum. Kami berikan waktu 1 menit untuk peserta memahami naskah berita. Selamat sore pemirsa, apa kabar hari ini? Inilah Flash News pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama aku, Adelia Anggraini. Sukses gelar Festival Komunikasi Marketing 2025. Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Marketing UIN Raden Fatah Palembang hadir ke tokoh penting dalam pembukaan acara festival pada tanggal 19 Mei 2025. Acara Festival Komunikasi Marketing tersebut dihadiri Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Sultan Palembang Darussalam, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Festival ini dimeriahkan oleh UMKM Palembang dan menciptakan kesempatan kolaborasi antara mahasiswa dan pelaku bisnis. Sultan Palembang Darussalam berharap mahasiswa bisa menjadi generasi muda yang mandiri dan terlibat dalam pembangunan negara. Acara ini sukses dan berpotensi menjadi agenda tahunan yang lebih besar. Seluruh rangkaian kegiatan Festival Komunikasi Marketing 2025 ini diorganisir oleh mahasiswa dari program studi Marketing Komunikasi yang berperan sebagai panitia. Mereka menunjukkan komitmen, inovasi, dan kerjasama tim yang sangat mengesankan. Demikianlah pemirsa Flash News, kali ini kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Saya Adelia Anggraini, pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada Adelia Anggraini.
Selanjutnya peserta dengan nomor urut 3 dengan nama Sepralin Tesfa, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta dengan nomor urut 03 mendapatkan tema olahraga dengan bahasa Palembang. Peserta akan diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita. Bersama aku, Sepralin Tesfa, dalam kegiatan tempatnya kejuaraan Taekwondo Palembang Open 2025 digelar. Ini ajang bergengsi bagi atlet muda yang punya bakat di olahraga bela diri. Dalam kejuaraan ini, ada lebih kurang 300 atlet muda dari kabupaten dan kota di seluruh Sumatera. Mereka saling beradu kemampuan dalam berbagai kelas umur dan berat badan. Wah, semangatnya luar biasa, tekniknya pun bikin kagum. Palembang dipilih jadi tuan rumah karena komitmen kita dalam mengembangkan bakat atlet muda. Bukan cuma bertanding baik, peserta juga ikut sesi edukasi mulai dari pentingnya sportivitas, cara mengatur stres waktu tanding, sampai soal asupan gizi buat atlet. Ini jadi buktinya bahwa olahraga taekwondo makin diminati di Sumatera Selatan, apalagi di Palembang yang serius dalam pembinaan generasi muda di bidang olahraga. Semangat, dedikasi, dan perjuangan para atlet muda hari ini adalah fondasi masa depan olahraga kita. Demikianlah Flash News kali ini 1 jam mendatang. Saya Sepralin Tesfa, pamit undur diri. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Sepralin Tesfa. Selanjutnya peserta terakhir dengan nomor urut 4 dengan nama Iga Mawarni, kepadanya disilakan. Baiklah, peserta terakhir kita dengan nomor urut 4 mendapatkan bahasa Palembang dengan tema sosial dan budaya. Peserta diberikan waktu 1 menit untuk memahami teks berita.
12 bersama saya Iga Mawarni. Kali ini kita dapat kabar berita Cibonian dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Candi Bumi Ayu di Bali resmi jadi cagar budaya potensi daya tarik wisata. Pemerintahan Indonesia menetapkan Candi Bumi Ayu di Kabupaten Bali sebagai cagar budaya nasional dan menjadikan salah satu daya tarik wisata budaya di Sumatera Selatan. Penetapan ini disahkan oleh tim ahli cagar budaya pada 13 November 2024. Candi Bumi Ayu peninggalan masa kerajaan Sriwijaya dengan unsur budaya Hindu-Buddha kini diharapkan dapat menjadi perhatian lebih dari pemerintahan pusat untuk bisa pemeliharaan dan pengembangan sebagai destinasi wisata yang edukatif. Wakil Ketua 2 DPRD Bali, Firdaus Abdullah, mengatakan harapan agar candi ini dikelola setara dengan bersejarah di Pulau Jawa dan dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Demikian pemirsa, Flash News kali ini bersama saya Iga Mawarni. Kami informasikan berita lainnya 1 jam mendatang. Selamat siang dan sampai jumpa. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Iga Mawarni. Baiklah, tadi adalah merupakan peserta terakhir kita. Wah, semua peserta tampil keren-keren nih Kak. Iya nih, semua peserta menampilkan gaya bahasa dan gaya tubuh yang keren-keren ya. Tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta kita pada hari ini. Sekarang kita kasih waktu dulu kepada juri untuk berdiskusi, menilai dan menentukan siapa presenter terbaik hari ini. Oke. Yes. Baiklah, untuk menunggu keputusan hasil juri, keputusan pemenang pada perlombaan hari ini, ada sedikit arahan, tips dan cara yang akan disampaikan oleh salah satu dewan juri kita, yaitu Ibu Rosa Halila SKM MKM, yang merupakan presenter TVRI Kota Palembang. Kepadanya disilakan. Dari sini aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Puas nggak hasil yang sudah ditampilkan? Puas? Kurang ya? Kurang puas? Oke. Mungkin teman-teman ada yang masih pertama kali, ada yang pertama kali? Boleh angkat tangan? Pertama kali, oh banyak ya? Termasuk hebat nih teman-teman, karena setelah juri tadi sudah dengar, teman-teman yang tampil hari ini suaranya sudah bagus-bagus, tetapi memang ada beberapa catatan mungkin ya, biar bisa dipelajari di rumah seperti itu ya. Tapi kalau dari suaranya sih sudah bagus-bagus semua teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin tentang presenter, ini lebih ke membaca berita ya dibandingkan presenter. Kalau presenter tuh lebih dia improvisasinya banyak, sedangkan kalau news anchor atau pembaca berita kita hanya membaca saja. Nah ini sebenarnya menjadi apa ya? Keuntungan bagi teman-teman karena teman-teman nggak perlu menghafal.
Karena biasanya kalau lomba seperti ini untuk pesertanya itu biasanya menghafal. Nah, ini sudah disiapkan oleh para panitia. Tadi juga sudah dikasih waktu sedikit ya, 1 menit untuk membaca. Nah, membaca ini sebenarnya sangat penting buat teman-teman sebelum present, sebelum membaca beritanya. Karena ketika kita memahami materi, teman-teman bisa lihat nih, apakah beritanya ini soft news kah atau hard news. Kalau hard news itu biasanya tentang politik, tentang apa lagi? Tentang sosial. Kalau soft news itu lebih ke olahraga, tentang makan-makanan. Nah, ini kan kalau teman-teman sudah memahami materinya, oh saya dapat politik nih misalnya. Berarti ada yang harus dijaga nih, yaitu mimik mukanya. Mimik mukanya harus seperti apa? Kalau politik harus serius ya. Tadi saya lihat ada salah satu peserta yang baca tentang politik itu dia tersenyum. Nah, itu kan agak salah ya, karena yang melihat pun agak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan dapat berita tentang apa tadi, olahraga ya. Nah, olahraga itu harusnya tersenyum karena kita bawanya juga soft news, beritanya tidak terlalu berat, yang mendengarkan pun harus berbahagia seperti itu. Oke. Selain itu tadi sudah mimik muka. Kalau tentang mimik muka ini berarti masuk ke dalam penampilan ya. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir pada hari ini dan bermake up. Karena make up ini salah satu penunjang agar teman-teman itu terlihat profesional dan wajahnya itu menarik atau enak dipandang di kamera. Karena biasanya di kamera sama wajah asli itu berbeda teman-teman. Kita lihat, oh dia ini cantik ya kalau nggak di kamera. Tetapi belum tentu orang yang cantik itu di kamera dia tetap cantik. Enggak. Jadi make up itu sangat membantu teman-teman. Kalau di TV malah kami tuh harus pakai bulu mata tuh yang agak tebal. Karena ketika bulu mata itu nggak terlalu tebal, di kamera atau di TV itu biasanya terlihat mengantuk. Nah itu jadi sangat penting ya untuk teman-teman menjaga make up, penampilan. Hari ini penampilannya sudah bagus semua. Mempresentasikan seorang news anchor sudah bagus, tetapi mungkin ada beberapa yang masih pakai flat shoes. Mungkin itu nanti bisa diganti menggunakan heels, karena ketika kita pakai heels nih, postur tubuh ketika kita membaca berita pun itu nanti akan ikut menunjang. Kepercayaan diri kita juga akan semakin meningkat. Selain itu, mengenai membaca berita juga ada beberapa hal yang mungkin teman-teman masih menjadi catatan. Yang paling harus diperhatikan itu adalah intonasi. Intonasi itu adalah ketika naik turun. Jadi kalau baca berita tuh nggak semuanya flat kayak baca buku ya, tapi ada naik turunnya. Ketika kita baca politik, mana nih hal-hal yang harus dikasih penekanan? Apakah misalnya tentang korupsi? Ketika ngomong tentang korupsi itu harusnya ada penekanan. Kalau ada nama-nama orang yang menjadi tersangka atau menjadi bintang utama di dalam beritanya, nah itu harus dikasih penekanan. Atau kalau misalkan di soft news itu tentang yang bahagia-bahagia itu ya teman-teman itu bisa lebih ke apa ya, kalau olahraga misalnya dia menang nih, kan yang mendengar tuh jadi nggak ada euforia senangnya ya kalau kita membacanya flat semua. Tapi kalau kita membacanya ada bahagianya, ada smiling voice-nya, nanti orang yang mendengarkan itu ikut merasakan, oh orang ini menang berarti perasaannya bahagia seperti itu. Atau kalau misalkan tentang korupsi, atau misalnya tentang kebakaran deh. Kalau teman-teman membawakannya dengan bersenyum, orang kan kebakaran ini adalah sesuatu yang menyedihkan ya, menyedihkan, mengecam. Nah, ketika kalian membacanya lebih penekanan, ekspresi wajahnya juga mendukung, itu nanti orang yang mendengarkan pun bisa merasakan, oh berarti kebakaran ini suatu berita yang sedih, suatu berita yang gawat darurat seperti itu. Selain itu ada kecepatan juga, mungkin ini menjadi catatan teman-teman, masih banyak teman-teman yang membaca itu dengan nada yang cepat banget. Harusnya santai aja. Kalau kita pengen artikulasinya jelas, pengucapan kita jelas, itu membacanya pun harus bukan pelan-pelan, bukan pula cepet-cepet. Santai aja, sesuai dengan ritmenya. Jangan terlalu
pelan, jangan terlalu cepat. Tapi tadi kebanyakan teman-teman yang membaca itu terlalu cepat ya, itu harus diperhatikan juga. Tadi kecepatan sudah, intonasinya juga sudah, artikulasinya, untuk mendapatkan artikulasi yang baik, maka pengucapannya harus jelas dan tidak terlalu cepat. Intonasi naik turunnya juga diperhatikan. Sama satu lagi, kalau teman-teman ikut lomba sekali lagi di luar ini ya, boleh kalau sebelum perlombaan itu latihan dulu. Biasanya ada anak radio di sini? Ada ya? Biasanya kalau sebelum kita siaran itu harus latihan dulu nih, peregangan dulu. A, I, U, E, O. Nah itu bukan hanya A, I, U saja, tetapi mulutnya juga harus benar-benar dibuka. Jadi ketika teman-teman membaca berita, nantinya mulutnya sudah sudah lentur lah seperti itu. Nanti ketika mulutnya sudah lentur, sudah pemanasan, itu nanti akan membantu ketika teman-teman tidak keselipet. Banyak kan biasanya kalau kita baca nih, walaupun teksnya sudah ada, tetapi kita kadang salah penyebutan. Nah itu bisa dibantu dengan pemanasan terlebih dahulu. Sama terakhir sekali lagi, banyak-banyak latihan aja sih. Sebenarnya kalau ikut lomba seperti ini teman-teman, apalagi yang pertama kali, harusnya minta direkamin. Nah, saya dulu dari SMA sering sekali ikut lomba presenter. Dari SMA, kuliah ikut lagi, alhamdulillah setelah lulus kuliah langsung ikut TVRI, langsung lulus. Nah, seperti ini kan tidak bisa langsung dalam satu kali percobaan ya, ada banyak sekali tahapan-tahapan yang kita lalui. Nah, semoga harapannya teman-teman yang hadir pada hari ini, menang dan kalah tidak perlu tidak perlu menjadi suatu tujuan, karena tujuan utamanya adalah mencari pengalaman. Setelah ini kan teman-teman pasti percaya, saya yakin sekali pasti percaya dirinya akan semakin tinggi. Nanti ketika ikut di lomba selanjutnya, ini katanya setiap tahun ya? Oke, setiap tahun, berarti tahun berikutnya kalian daftar lagi. Ketika kalian daftar lagi, pasti banyak tuh peserta yang baru ikutan. Sedangkan kalian sudah satu langkah lebih maju dibandingkan peserta yang lain. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sang presenter terbaik hari ini? Waduh, udah pada penasaran ya kayaknya Kak ya dengan pemenang perlombaan presenter hari ini. Untuk para peserta harap mendengarkan dan menyimak dengan baik agar tidak kelewatan namanya. Langsung aja apa nih Kak? Kita panggil. Langsung saja kita umumkan para pemenang perlombaan Presenter Competition sekota Palembang 2025. Baiklah, ini adalah piala dan piagam penghargaan yang akan diberikan kepada sang juara perlombaan kita pada hari ini. Kita umumin apa Kak sekarang? Oke? Baik. Umumin dari pemenang juara ketiga. Oke, baiklah. Kita sebutkan dari juara ketiga dulu ya Kak. Kita umumkan pemenang perlombaan presenter competition sekota Palembang 2025, juara ketiga dengan skor 369 dengan nomor urut 13 kepada Molly Kurnia dari kepada peserta dengan Patah Palembang. kepada Molly Kurnia kami persilakan nomor 13 nama Molly dari Universitas UIN Patah Palembang. Kita lanjutkan. Oke. Pemenang juara kedua pada acara perlombaan presenter competition sekota Palembang 2025 jatuh kepada
dengan skor 372 dengan nomor urut 05. kepada Karima Saraswati dari Politeknik Sriwijaya. Baiklah, ini pemenang yang kita tunggu-tunggu, yang mendapatkan trofi paling tinggi dengan skor tertinggi. Kita langsung umumin aja nih Kak. Pemenang juara pertama pada ajang perlombaan Presenter Competition Sekota Palembang 2025 dengan skor 387 dengan nomor urut 14 kepada Khofifah dari Universitas Sriwijaya. Baiklah, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk maju dan dimohonkan kepada Dewan Juri Ibu Roza Halila SKM dan MKM selaku dosen TVRI Kota Palembang, dan Ibu Sari Bayuri Samudra SSNMM selaku dosen D3 Administrasi Bisnis Politeknik Sriwijaya. Dan kepada Saudari Bella Aprilia selaku Ketua Pelaksana untuk maju ke depan untuk memberikan piala dan piagam penghargaan. Baiklah, kepada Ibu Sari Bayuri Samudra untuk memberikan juara satu. Betul. Pialanya boleh diserahkan sambil dipegang agar dapat didokumentasikan bersama. Oke, baiklah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sang juara lomba kita pada hari ini. Dilanjutkan dengan pemberian trofi juara kedua pada Ibu Roza Halila SKM MKM. Selanjutnya juara ketiga dan juara pertama yang diberikan oleh Ibu Sari Bayuri Samudra SSNMM selaku dosen D3 Administrasi Bisnis Politeknik Sriwijaya. Baiklah, kami undang kepada seluruh Dewan Juri untuk naik ke atas panggung untuk mendengarkan Sesi foto bersama. Kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Bagian Acara agar dapat naik ke atas panggung untuk melakukan foto sesi bersama. Kepada Dandi dan Bella Aprilia, silakan maju ke depan. Coba silakan.
kepada Ibu Dewan Juri untuk penyerahan sertifikat Dewan Juri. Kepada Dendi dan Mbak Aprilia untuk memberikan sertifikat kepada Dewan Juri kita pada hari ini. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan Dewan Juri kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang pada hari ini. Dan untuk peserta lainnya jangan berkecil hati. Semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini sudah melakukan yang terbaik. Ingatlah bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang akan membuat kita semakin baik di masa depan. Baiklah, beri tepuk tangan satu kali lagi untuk semua peserta kita pada hari ini. Waduh, nggak kerasa nih Kak ya. Acaranya udah mau selesai. Baiklah, terima kasih buat semua peserta, Dewan Juri, dan panitia yang sudah bikin acara ini seru banget ya Kak ya. Oke. Kami juga mewakili seluruh panitia pelaksana meminta maaf kepada semuanya apabila ada perbuatan, perkataan dari mulainya acara sampai ke akhirnya acara ini selesai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para sponsor yang luar biasa yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu PT Bukit Asam PTBA, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pusri, Sari Roti, SDL, dan Tahu Sumedang. Baiklah, karena di awal tadi kami buka dengan sebuah pantun, jadi kami bakalan tutup dengan sebuah pantun juga. Pantun lagi nih kita Kak ya? Pantun lagi. Oke, Jangan sikat. lupa bilang cakep ya. Oke, sikat Kak. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Putri terkasih. Cakep. Cukup sekian hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya Sakina dan rekan saya Zulfadli Lubis pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.